Masa jabatan kepala desa diusulkan untuk diperpanjang menjadi 9 tahun. Wacana ini seolah melengkapi daftar pejabat di Indonesia yang sempat diusulkan diperpanjang, yakni jabatan presiden dan gubernur. Usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa itu digulirkan oleh ribuan kepala desa se-Indonesia sendiri melalui aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI Selasa 17 Januari 2023 lalu. Mereka secara terang-terangan menuntut agar bunyi pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa diganti dari 6 tahun menjabat menjadi 9 tahun. Bahkan, Persatuan Kepala Desa di beberapa daerah sampai mengancam akan mengemboskan suara partai politik pada pemilu 2024 apabila tidak menggolkan tuntutannya itu. Kami masih menunggu apakah di tahun 2023 ini revisi Undang-Undang Desa masuk program legislasi atau tidak. Maka kami warning parpol yang tidak memperjuangkan aspirasi ini. Pada pemilu 2024 suaranya bisa nol dari desa, ujar Ketua Parkasa Kabupaten Pamekasan Farid Afandi saat dihubungi Sabtu 21 Januari 2023. Reaksi wakil rakyat. Kerasnya tuntutan para kades itu menuai beragam reaksi para wakil rakyat di parlemen. Wakil Ketua DPR RI Susmo Dasko Ahmad meminta para kades tidak mengarahkan tuntutannya kepada DPR. Susmi Dasko meminta mereka melakukan lobby ke eksekutif. Alasannya, revisi sebuah undang-undang idealnya dilakukan bersama-sama antara eksekutif dan legislatif. Tetapi, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Toha memastikan bahwa pihaknya menerima usulan itu dan tetap memprosesnya ke Badan Legislatif atau Balik. Kemarin ketika audiensi dengan Komisi 2, akhirnya kami terima dan kami sudah mengajukan inisiatif ke Baliknya, kata Toha. Secara pribadi, politikus PKB ini menyetujui permintaan para kades untuk memperpanjang masa jabatannya. Selain PKB, Ketua DPP PD Perjuangan juga menyatakan mendukung permintaan para kades. Ketua DPP PD Perjuangan Said Abdullah mengatakan, partainya bakal mendorong revisi ketentuan yang mengatur masa jabatan kades. PD Perjuangan memberikan dukungan penuh kepada para kepala desa untuk menyampaikan aspirasinya merevisi secara terbatas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, ujar Said dalam keterangannya. Jokowi setuju. Terpisah, Ketua DPR RI Puan Maharani berjanji akan berdiskusi dengan pemerintahan pusat terkait usulan perpanjangan masa jabatan kades. Ia belum bisa memutuskan mendukung atau tidak, tetapi ia sepakat bahwa jalan keluar dari tuntutan itu harus didapat. Kami nantinya akan berdialog, berdiskusi, dan berbicara dengan pemerintah bagaimana jalan tengah atau jalan keluarnya. Apa yang menjadi aspirasi daripada kasus ini bisa mendapatkan solusinya, ujar Puan saat ditemui di gedung DPR. Kamis 19 Januari 2023. Namun, Puan menyinggung bahwa usulan itu kemungkinan disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Informasi itu ia dapat dari koleganya di PDP, yakni Budiman Sujatmiko. Eksekutif sendiri rupanya memberikan lampu hijau atas tuntutan para kades ini. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyebut perpanjangan masa jabatan kades akan memunculkan manfaat. Ia menilai mereka memiliki waktu lebih panjang untuk mensejahterakan warga. Di sisi lain, pembangunan di desa bisa lebih efektif dan tidak terpengaruh dinamika politik akibat pemilihan kades. Yang diuntungkan dengan kondisi ini adalah warga, dan yang tidak kalah pentingnya adalah warga masyarakat tidak perlu terlalu sering menghadapi suasana ketegangan yang tidak produktif, kata Abdul Halim. Hingga Minggu pagi, Presiden Jokowi sendiri belum menyatakan secara lugas
apakah mendukung usulan ini atau tidak. Mengingat kembali, jauh sebelum tuntutan ribuan kades ini mengemuka, wacana perpanjangan masa jabatan presiden juga pernah digulirkan. Isu itu dengan bahasa penundaan pemilu 2024 digelontorkan pertama kali oleh Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar pada 2022 lalu. Muhaimin atau Caimin mengakui masyarakat masih membutuhkan sosok Jokowi. Ia juga mengaku mengantongi big data dukungan masyarakat terhadap perpanjangan masa jabatan Jokowi. Selain Caimin, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Airlangga Hartarto juga mendukung wacana ini. Mereka menyebut penundaan pemilu layak dipertimbangkan demi perbaikan ekonomi yang digoyang pandemi COVID-19. Kemudian, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan juga mengakui memiliki big data dukungan rakyat terhadap penundaan pemilu. Masa jabatan gubernur juga tidak luput dari wacana perpanjangan ini. Isu tersebut bergulir pada Januari 2022 lalu saat jabatan sejumlah kepala daerah akan habis. Usulan perpanjangan masa jabatan kepala daerah juga dilontarkan Guru Besar Ilmu Pemerintahan pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN, Jo Hermansyah Johan. Menurutnya, perpanjangan masa jabatan kepala daerah sangat mungkin dan bisa menjadi alternatif karena memenuhi semua persyaratan. Kalau kita perpanjang, ia punya legitimasi karena ia dipilih rakyat dulu, lalu diperpanjang, kata Jo Hermansyah saat dihubungi Selasa 11 Januari 2023. Ujungnya, perpanjangan masa jabatan presiden dan kepala daerah sejauh ini tidak jadi dilaksanakan. Presiden Jokowi menekankan bahwa ia akan mengikuti aturan konstitusi soal masa jabatan. Seandainya kekuasaan bertahan terlalu lama, pakar hukum tata negara Universitas Andalas Ferry Amsari mengatakan masa jabatan kekuasaan pejabat negara yang terlalu lama dapat menimbulkan sifat koruptif. Indonesia sudah membuktikan hal itu melalui periode sejarah Orde Baru. Ini tidak sehat ya. Membangun administrasi pengelolaan negara secara buruk ya, di mana kekuasaan hendak dibangun tak terbatas. Padahal sifat kekuasaan itu kalau sudah terlalu lama akan koruptif, kata Ferry. Dalam konteks perpanjangan masa jabatan Kades, menurut Ferry, punya bahaya yang sama seperti perpanjangan masa jabatan presiden atau kepala daerah. Apalagi bila perpanjangan masa jabatan Kades disetujui tanpa mengubah ketentuan tentang Kades yang dapat menjabat selama 3 periode. Apabila demikian, seorang Kades bisa menjabat selama lebih dari seperempat abad alias 27 tahun. Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardian Syah senada dengan Ferry, perpanjangan masa jabatan apapun baik presiden, gubernur atau kepala desa justru akan membuat mereka menjadi raja yang bersifat tidak ingin dikontrol. Pada titik ini, pihak yang dirugikan adalah rakyat sendiri karena pembangunan tidak berjalan baik. Saya merasa 9 tahun ini akan menghambat pembangunan di desa itu sendiri. Karena dengan 9 tahun otomatis mereka yang berkuasa terus seenaknya sendiri tanpa ada kontrol, ujar Trubus.